Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Al-Qomar Dianur Al-Arsyadi. Di video kali ini saya ingin membahas tentang hukum tajwid, yaitu salah satunya yang terlebih dahulu hukum nun sukun, hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun kita udah sering pelajari mungkin di SD, SMP, bahkan di TPQ, TPA. Ada 5 hukum nun sukun. Yang pertama idhar haki, ikfa hakiki, kemudian idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, kemudian ikhlab. Kita akan bahas satu persatu. Dari idhar haki. Idhar haki adalah apabila ada nun sukun atau tanwin. Tanwin di sini yaitu fathahtain, kasrohtain dan wahtain bertemu dengan salah satu huruf idhar, yaitu ada 6. Alif, kemudian ha, khop, ain, goin, kemudian ha. Nah, apabila nun sukun atau tanwin tersebut bertemu dengan salah satu huruf ini di dalam Al-Quran, di dalam bacaan, maka dibaca dengan jelas. Untuk contohnya, ntar saya ambil Al-Quran dulu. Untuk contohnya, saya buka acak ya, mungkin saya cari dulu sebentar. Oke, ketemu. Surat Al-Baqarah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim. Nah, ini kita di sini dilihat sawa'un alaihim, yaitu huruf apa? Huruf hamzah berharokat domahtain bertemu dengan huruf ain. Maka dibacanya sawa'un alaihim, bukan samar tapi jelas, sawa'un alaihim. Kemudian contoh selanjutnya yaitu di ayat 7, ayat selanjutnya yaitu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Sama juga, yaitu domahtain bertemu dengan huruf ain. Kita lanjut, yaitu yang kedua ikfa hakiki. Ikfa hakiki ini huruf nun sukun. Nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikfa, yaitu banyak sekali ya. Bentar. Ta, fa, jim, dal, kemudian zai, sin, shin, shod, dhot, to, dho, fa, kof, kaf. Ya, udah. Fa, kof, kaf. Itu ada 14 huruf. Saya ulang lagi. Ta, fa, kemudian jim, dal, zai, sin, shin, shod, dhot, to, dho, fa, kof, kaf. Itu ada 14 huruf. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf tadi, maka dibaca dengan samar di bibir. Dibaca dengan samar. Samarnya ini yang dimaksudkan adalah nun sukun kita menyesuaikan dengan huruf selanjutnya. Kita cari contohnya dulu. Bismillah. Di ayat 6 surat Al-Baqarah, seperti itu juga tadi. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum. Ini kita lihat di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf dzal. A'andartahum. Di sini samar di bibir. Adapun samarnya yaitu 1,5 alif atau 3 harokat. Kalau guru saya dulu sering bilang 3 harokat, yang dimaksud 3 harokat adalah 3 ketukan. Tok. Nah, seperti itu. Andartahum, seperti itu.
Kemudian di kalimat selanjutnya antartahum amlan tundirhum. Nah, juga seperti itu bertemu dengan huruf dal. Antundirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Itu tadi adalah hukum bacaan ikhfa hakiki. Kemudian yang ketiga, idgham bigunnah. Idgham bigunnah adalah idgham adalah masuk, bi dengan gunnah mendengung. Berarti masuk dengan mendengung. Itu yang dimaksud dengan idgham bigunnah. Adapun maksudnya adalah yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yaitu ya, nun, dan mim waw dalam satu kalimat atau berbeda kata, maka dibaca dengan masuk dengan mendengung. Adapun contohnya sebentar saya carikan. Nah, di ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, di ayat 9 di ayat 8 itu kita melihat huruf nun sukun bertemu dengan huruf ya. May yaqul, seperti itu. May yaqul, nun sukun bertemu dengan ya. Adapun dengungnya itu selama 1,5 alif atau 3 harokat atau 3 ketukan. Itu idgham bigunnah. Kemudian yang keempat, idgham bila gunnah. Idgham artinya masuk, bi dengan, la artinya tidak, gunnah dengan mendengung. Berarti masuk dengan tidak mendengung. Seperti itu jelasnya. Adapun hurufnya yaitu huruf lam dan huruf ro. Gampang ya. Huruf saya ulangi, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro, maka dibaca masuk dengan tidak mendengung. Saya carikan contohnya dulu. Oke, ketemu di ayat 13 surat Al-Baqarah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, di ayat 12, di ayat 12, sorry. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yas'urun. Nah, kita di situ lihat walakin la yas'urun. Ada nun sukun walakin, kemudian bertemu dengan huruf lam. Maka ini dibaca masuk dengan tidak mendengung. Berarti tidak mendengung ini hampir dikatakan cukup masuk karena ada tasdidnya, seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu iklab. Iklab di sini artinya membalik. Ada yang bilang membendal, membalik atau membendal, seperti itu. Yaitu hurufnya cuma satu, ba. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dibaca membalik atau berbentuk huruf mim. Biasanya kalau untuk iklab itu, kalau di dalam Al-Quran ketika ada nun sukun bertemu dengan ba, di atasnya huruf ba itu ada huruf mim kecil. Itu membuktikan bahwasanya itu adalah hukum bacaan iklab. Kita cari contohnya dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 10 surat Al-Baqarah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Seperti itu. Ya, di sini kita menemukan huruf mim berharokat. Huruf mim berharokat domahten bertemu dengan huruf ba. Ya, ini dibaca membalik atau berbentuk huruf mim. Alimum bima kanu yakdzibun, seperti itu. Atau yang sering kita baca, sering kita dengar yaitu mim ba'di. Mim ba'di, seperti itu. Ini adalah huruf atau hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Sebelum saya tutup, saya ada tambahan lagi, yaitu idhar wajib.
Ini sering tidak diajarkan di metode sekolah, yaitu idhar wajib. Yang mana idhar wajib ini ada nun sukun bertemu dengan huruf ya tetapi dalam satu kata. Ini tidak hukum bacaannya ini tidak idgham bigunah, yang mana masuk dengan mendengungkan huruf ya. Tapi karena ini satu kata satu arti, fit dunya di dalam dunia, maka hukum bacaannya itu adalah idhar wajib yang artinya jelas. Memang huruf ya bukan dari huruf idhar halki, tapi khusus untuk kata ini atau nun sukun bertemu dengan ya yang dalam satu kata, maka dibacanya jelas. Contohnya yang sering kita baca doa minta kebaikan dunia dan akhirat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Di sini ada nun sukun bertemu dengan ya, fid dunya. Nun sukun bertemu dengan ya. Tidak dibaca fid dunya hasanah, enggak, tetapi dibaca jelas. Ini disebut dengan hukum idhar wajib. Jadi kalau tadi ada 5 nun sukun, saya tambahkan lagi yang belakang yaitu idhar wajib. Seperti itu. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada yang ingin ditambahkan di bawah, mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, insya Allah saya jawab. Akhiri qouli hada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu idhar wajib. Yang mana idhar wajib ini ada nun sukun bertemu dengan huruf ya tetapi dalam satu kata. Ini tidak hukum bacaannya ini tidak idgham bigunah, yang mana masuk dengan mendengungkan huruf ya. Tapi karena ini satu kata satu arti, fit dunya di dalam dunia, maka hukum bacaannya itu adalah idhar wajib yang artinya jelas. Memang huruf ya bukan dari huruf idhar halki, tapi khusus untuk kata ini atau nun sukun bertemu dengan ya yang dalam satu kata, maka dibacanya jelas. Contohnya yang sering kita baca doa minta kebaikan dunia dan akhirat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Di sini ada nun sukun bertemu dengan ya, fid dunya. Nun sukun bertemu dengan ya. Tidak dibaca fid dunya hasanah, enggak, tetapi dibaca jelas. Ini disebut dengan hukum idhar wajib. Jadi kalau tadi ada 5 nun sukun, saya tambahkan lagi yang belakang yaitu idhar wajib. Seperti itu. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada yang ingin ditambahkan di bawah, mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, insya Allah saya jawab. Akhiri qouli hada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu idhar wajib. Yang mana idhar wajib ini ada nun sukun bertemu dengan huruf ya tetapi dalam satu kata. Ini tidak hukum bacaannya ini tidak idgham bigunah, yang mana masuk dengan mendengungkan huruf ya. Tapi karena ini satu kata satu arti, fit dunya di dalam dunia, maka hukum bacaannya itu adalah idhar wajib yang artinya jelas. Memang huruf ya bukan dari huruf idhar halki, tapi khusus untuk kata ini atau nun sukun bertemu dengan ya yang dalam satu kata, maka dibacanya jelas. Contohnya yang sering kita baca doa minta kebaikan dunia dan akhirat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Di sini ada nun sukun bertemu dengan ya, fid dunya. Nun sukun bertemu dengan ya. Tidak dibaca fid dunya hasanah, enggak, tetapi dibaca jelas. Ini disebut dengan hukum idhar wajib. Jadi kalau tadi ada 5 nun sukun, saya tambahkan lagi yang belakang yaitu idhar wajib. Seperti itu. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada yang ingin ditambahkan di bawah, mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, insya Allah saya jawab. Akhiri qouli hada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu idhar wajib. Yang mana idhar wajib ini ada nun sukun bertemu dengan huruf ya tetapi dalam satu kata. Ini tidak hukum bacaannya ini tidak idgham bigunah, yang mana masuk dengan mendengungkan huruf ya.
Tapi karena ini satu kata satu arti, fid dunya di dalam dunia, maka hukum bacaannya itu adalah idhar wajib yang artinya jelas. Memang huruf ya bukan dari huruf idhar halki, tapi khusus untuk kata ini atau nun sukun bertemu dengan ya yang dalam satu kata, maka dibacanya jelas. Contohnya yang sering kita baca doa minta kebaikan dunia dan akhirat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Di sini ada nun sukun bertemu dengan ya, fid dunya. Fid dunya, nun sukun bertemu dengan ya. Tidak dibaca fid dunya hasanah, enggak, tetapi dibaca jelas. Ini disebut dengan hukum idhar wajib. Jadi kalau tadi ada 5 nun sukun, saya tambahkan lagi yang belakang yaitu idhar wajib. Seperti itu. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada yang ingin ditambahkan di bawah, mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, insya Allah saya jawab. Akhiri qouli hada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.